Ada beberapa kriteria yang disebutkan oleh baik itu dari Quran ataupun hadis, ya, tentang kriteria guru yang bisa dijadikan panutan untuk mengajar. Satu adalah punya sifat ketawaduan, rendah hati, tidak selalu merasa pintar, apalagi kalau menganggap orang lain misalnya kecil, tidak punya ilmu, ya. Nah, itu. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita hadir di satu taklim, ada guru yang tidak menyenangkan, jangan dibicarakan. Dan kemudian apalagi jangan kita caci maki. Kalau kita tidak berkenan, dengarkan, sudah tinggalkan. Ya. Ingat, perasaan yang tidak nyaman itu, perasaan apalagi sampai mencaci maki, menghilangkan keberkahan ilmu. Dia harus sabar ya dengan keadaan itu. Nah, kalau ada orang yang tidak tawadhu, kita masuk ke sana, cukup dengarkan, kemudian tinggalkan. Karena ilmu yang dipelajari dalam keadaan hatinya resah, apalagi mengingkari, ada guru yang senang marah-marah saja, itu kan, merendahkan murid-muridnya, misal. Nah, saat itu dilakukan, lebih baik tidak diikuti, dengarkan, sudah tidak datang lagi. Kenapa? Karena ilmu yang dipelajari dalam keadaan hati tidak ridha, tidak akan sampai ke dalam hati. Yang ada nanti hanya celah dan dosa. Kita pulang dari taklim, kita bicarakan gurunya, kan? Yang kedua, wara', bersahaja. Lihat tampilan gurunya yang baik, sifatnya bersahaja, keilmuannya tampak, karismanya juga baik. Yang ketiga, khasyah, takut kepada Allah. Ini 3 ciri utama ya. Awas, hati-hati ini. 1, tawadhu, 2, wara', dan 3, khasyah. Di dalam kriteria ini tidak ada kata-kata pintar. Awas. Tidak ada kata-kata pandai. Tidak ada kata-kata hebat. Ciri ulama itu hanya 3. Tawadhu, wara', 1 lagi, khasyah, takut kepada Allah. Kenapa? Karena menemukan orang pandai itu banyak. Banyak akan ditemukan. Tapi boleh jadi kepandaiannya tidak mampu menjadikan, jangankan kita, dirinya pun belum tentu baik. Termasuk juga penghafal Quran, hati-hati. Hati-hati. Quran sendiri menyebutkan dalam surat Fatir, ya, ada penghafal Quran yang sifatnya zalim bagi dirinya. Penghafal Quran belum tentu baik. Ingat, orang yang hafal Quran belum tentu baik. Dibagi oleh Quran kepada 3 bagian. 1, wa minhum zalimun li nafsi. Ada orang yang hafal Quran tapi zalim pada dirinya sendiri. Dia hafal Quran tapi tidak mampu mengamalkan apa yang telah dia ketahui itu. Minimal untuk dirinya. Ada penghafal Quran juga pemalak, ada. Penghafal Quran penipu, ada. Penghafal Quran pembohong juga ada. Saya tinggal di Libya itu, preman-preman pun hafal Quran itu. Di jalan-jalan, betul. Ya. Karena kebiasaannya menghafal Quran. Quran itu diantara mukjizatnya, mudah dihafal oleh siapapun tanpa batasan usia. Termasuk oleh non-muslim. Saat di Tripoli, kalau kami berdiskusi dengan orang-orang orientalis dan dari Kristen itu, kalangan pendeta-pendeta besar, saya pernah berdiskusi dengan Rowan Williams yang menikahkan pangeran siapa yang kemarin menikah itu ya. Bukan Pangeran Charles, Pangeran William yang kemarin menikah. Itu juga ada di antara mereka yang hafal Quran. Sudah dipersiapkan. Coba kalau non-muslim saja hafal Quran, seharusnya kita lebih hafal. Pak, bagaimana usia saya sudah sedemikian sepuh? Quran tidak mengenal batasan usia. Usia berapa Nabi saat Quran diturunkan? 40 tahun. Berapa tahun Quran turun? Kurang lebih 22 tahun. Berarti komplitnya Quran turun usia Nabi 62 tahun. Jangan berbicara Nabi, karena Nabi sudah ditanamkan langsung di dalam dadanya. Sahabat, ada Umar, ada Utsman, ada Abu Bakar, usianya relatif tidak jauh dari Nabi. Umar hafal Quran 20 tahun, berarti 70 tahun hafal Quran itu. Oke? Ada lagi yang hafal di atas 60 tahun, rata-rata di atas 50 tahun hafal Quran. Kan usia kita tuh baru 17 tahun ke atas. Masih jauh ya. Yang ingin saya sampaikan, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Quran itu bagi siapapun yang ingin menghafal, membaca, memahami akan mudah. Tapi lihat ya, ini ada teori dalam bahasa Arab. Maaf sebentar. Surat Al-Qamar 54 dibilang 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Lihat Bu ya, Pak ya. Ini rahasia Quran. Hurufnya saja, harokatnya sudah ada
yassarna al-Qur'an lidzikri fahal min mudzakir. Ini huruf apa? Huruf apa? Dan. Ini huruf apa? Dan. Yang ini dal, yang ini dal. Kemudahannya diungkapkan oleh Allah dengan huruf dal. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu lidzikri pakai huruf dal. Dal itu dalam ilmu bahasa, filologi bahasa Arab, itu huruf yang mudah diucapkan, ringan, dan. Fahal min mudzakir, adakah orang yang ingin mengingat, menghafal, mengkaji, membaca itu? Tantangannya oleh Allah dirubah dari huruf dal ke huruf dal. Dal itu dalam bahasa Arab dikenal dengan harful infijah, huruf yang agak berat diucapkan sehingga ketika diucapkan seperti ada ledakan. Dal. Makanya ada pola yang lima itu kan tuh bujat di qaf ba jim dal. Sebetulnya Quran itu dimudahkan. Nah, saking sulitnya ada tasdid. Tapi kenapa tantangannya berubah menjadi huruf dal? Karena yang membuat kita sulit terhadap Quran bukan Qurannya, kitanya. Qurannya sudah mudah. Jadi yang menjadikan sulit itu kitanya yang belum menjadikan waktu itu ada, tidak punya waktu. Dan ini baru faktor internal di dalam diri kita, makhraj, di dalam sifat. Kenapa ditambah dengan tasydid? Karena ada juga yang alasannya karena faktor eksternal di luar, ada pekerjaan sebagainya. Jadi Quran itu mudah, yang menjadikan sulit itu diri kita. Wa minhum zalimun li nafsi, ada penghafal Quran yang zalim bagi dirinya. Wa minhum muqtasid, ada orang yang hafal Quran cukup untuk dirinya saja, belum mampu mengamalkan. Yang ketiga, wa minhum sabiqun al-khairat, ada orang yang mampu mengamalkannya. Jadi kalau pilih-pilih guru dalam mengajar, cari 3 kriteria ini. Dan yang terakhir, jelas sanadnya, latar belakang keilmuannya. Maaf ya Bapak Ibu, terutama ibu-ibu yang punya taklim ini, sering mengundang ustaz, tapi tidak tahu kriteria ini. Yang keempat sangat penting, karena ada yang mengundang menyampaikan fikih, yang diundang guru tafsir. Ada yang mengundang menyampaikan tentang tafsir, yang diundang adalah guru bahasa. Ada yang diundang menyampaikan hadis Nabi, yang diundang guru sejarah, tidak akan nyambung. Karena kadang-kadang kita tidak bisa membedakan yang penting kalau di Timur Tengah, belum tentu dia tahu. Di kami di Timur Tengah ada namanya sanad, jadi runtutannya jelas dari mana belajarnya. Kalau formal di universitas mana, kalau tidak formal dengan siapa gurunya. Nanti ada tazkiyahnya istilahnya. Ya? Nah, ijazah dalam istilah keilmuan Islam. Ini penting karena zaman sekarang ada orang-orang profesor di bidang sejarah tapi berbicara masalah fikih. Profesor di bidang hukum tapi berbicara masalah Quran dan hadis. Itu bahaya ya. Ada malam praktek. Dokter hidung mengobati mata kan tidak boleh. Yang terakhir, ini sebelum kita dialog, ini yang paling akhir. Posisikan kita ada di mana? Posisikan kita ada di mana? Apa maksudnya? Orang yang menuntut ilmu dibagi dua. Ada kelas mujtahid, yang kedua ada kelas awam. Ingat ya, kelas mujtahid. Ada kelas mujtahid, yang kedua ada kelas awam. Kelas mujtahid ini adalah orang-orang yang menuntut ilmu, yang kemudian hari akan menjadi pengajar. Ini belajar misalnya ke kampus tertentu, ingin jadi ahli hadis, masuk ke kuliah hadis, ya. Ingin tahu di masalah Quran, masuk ke kuliah ulumul Quran. Jadi kalau kelasnya kelas mujtahid, pilih ilmu-ilmu tertentu yang membekali dirinya bisa mengajar. Yang kedua kelas awam. Awam itu hanya sebatas tahu ilmu untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Tidak ada tujuan untuk mengajar lagi. Yang penting saya datang ke tempat ta'lim untuk belajar sholat, belajar tentang zakat. Tidak ada keinginan untuk mengajar lagi. Ini disebut dengan kelas awal. Ada konsekuensinya. Hati-hati ya. Ini ada bahaya nanti prakteknya dalam ibadah. Di Timur Tengah, biasanya kelas ini dibagi langsung dengan pembagian gurunya. Kalau kelas mujtahid,
itu diajarkan oleh guru-guru khusus dan tidak langsung mengajarkan materi. Contoh, kita belajar fikih misalnya tafsir, itu tidak langsung diajarkan fikih dan tafsir. Diajarkan dulu ilmu alatnya, ilmu wasilahnya. Diajarkan bahasa Arabnya, diajarkan teori-teori bahasanya. Kenapa? Karena kalau nanti berdialog bisa diberikan rujukan, dia sudah bisa baca. Dia sudah tahu rujukannya. Tapi kalau untuk kelas awam di Timur Tengah, termasuk di Malaysia sudah dipraktikkan. Kelas awam ini harus memilih guru yang khusus yang telah diseleksi oleh pemerintah dan memang punya spesialisasi di bidangnya. Dan bahasa guru ini langsung fatwa sifatnya. Ini mufti yang langsung ajar. Contoh, setiap masjid di Timur Tengah itu sudah ada gurunya. Dan gurunya punya ijazah, punya sertifikat. Apa yang disampaikan oleh guru ini itu sifatnya fatwa, tidak bisa dibantah. Jangan diperdebatkan lagi. Orang-orang kelas awam itu tidak akan lari ke sini, tapi akan lari mencari ke guru yang ini. Jadi ketika menyampaikan APJ itu sudah jelas. Orang ingin belajar sholat, datang ke masjid, tulis. Dia tidak akan membantah lagi, karena memang awam tidak tahu. Sekalipun diberi rujukan, belum tentu bisa baca. Di kita ada masalah besar. Kelas awal ini mendapatkan guru-guru yang memang tidak terseleksi. Baru tiba bisa baca Quran, sudah masuk dengannya ustaz. Dididik ustaz, diundang mengajarkan hukum, salah yang disampaikan. Sedangkan masyarakat membutuhkan hukum yang pasti. Ini masalah besar. Sehingga ada timbul masalah ketika ini salah. Orang yang belajar memilih baca sendiri. Dibacalah kitab-kitab terjemah, yang mungkin berbeda dengan kitab aslinya. Mungkin saja sudah berubah. Dibaca dari kitab terjemah, jadilah orang ini lebih pintar daripada ustaznya. Begitu bertemu dengan ustaz aslinya dibantah, ini salah. Terjadi dialog, coba lihat kitab aslinya, tidak bisa baca. Tanya, Pak, terjemahannya ada nggak? Ini masalah besar di sini. Kenapa asalnya dari sini? Itu pernah kejadian dengan saya. Pernah satu kali mengajar tentang sholat. Kemudian bertanya, Pak, menurut Syekh ini di kitab ini, itu kan harusnya cuma begini saja. Saya sampaikan, tidak demikian. Coba lihat di bukunya, sekian-sekian, diterangkan tidak puas. Dirujuk ternyata rujukannya terjemahan. Setelah dilihat di kitab aslinya, ternyata jelas sekali ada 12 pilihan, bukan hanya satu. Saya bawa kitabnya, saya periksa terjemahannya, ternyata banyak terjemahan yang beredar di kita sudah banyak penyimpangan. Beberapa buku sudah menyimpang. Saya bilang saya cukupkan dulu untuk